Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Om Swastiastu, namun budaya, salam kebajikan untuk kita semua. Di sini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang scaling, reliability, and validity. Diharapkan untuk teman-teman yang mendengarkan atau membaca dalam penjelasan dari kelompok kami, semoga bisa dapat memahami sebelum memasuki penjelasan materi tentang scaling, reliability, and validity. Izinkan dari kelompok kami akan perkenalkan kelompok kami, yaitu dengan saya sendiri Muktafi Liamrillah Diyar dengan NPM akhir 355. Selanjutnya dengan rekan saya Ahmad Hafiz Rizky dengan NPM akhir 003. Selanjutnya dengan rekan saya Ahmad Wafi Azizi dengan NPM akhir 010. Selanjutnya dengan rekan saya Muhammad Akbar Atala Gaga Saputra dengan NPM akhir 018. Cukup sekian perkenalan dari kelompok kami. Selanjutnya kita akan membahas materi tentang scaling, reliability, and validity. Diharapkan untuk penonton bisa memahami dan mencerna dengan cepat. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai 4 types of scales atau 4 jenis skala pengukuran. Jadi yang pertama itu ada nominal. Jadi nominal scale ini mengkategorikan data tanpa urutan atau nilai numerik. Contoh jenis kelamin, misalkan 1 itu pria, 2 itu wanita. Jadi hanya memberikan informasi dasar aja berupa kategori dan juga frekuensi. Yang kedua yaitu mengenai ordinal scale atau skala ordinal. Jadi ordinal ini tuh mengurutkan data berdasarkan tingkat atau peringkat, tetapi tidak menunjukkan jarak perbedaan antar peringkat. Contoh ranking preferensi kerja. Jadi datanya itu dibuat ranking. Jadi kita bisa mengetahui siapa yang lebih tinggi rankingnya, tapi kita tuh juga tidak mengetahui beda nilainya itu berapa. Nah, yang selanjutnya yaitu interval scale. Jadi interval scale ini menunjukkan jarak yang sama antar nilai, tetapi angka 0 itu bersifat arbitrer. Jadi nolnya itu tuh bukan berarti tuh tidak ada. Kayak misalnya termometer suhu. Jadi contohnya tuh misalkan 20 derajat Celcius ke 30 derajat Celcius itu kan selisihnya 10 derajat. Nah, itu tuh sama kan kalau misalkan 30 derajat ke 40 derajat. Nah, itu sama-sama perbedaannya 10 derajat Celcius. Jadi jaraknya tuh sama. Tapi misalkan 0 derajat Celcius. Jadi angka 0 di sini itu bukan berarti tidak terdapat suhu. Tapi memang suhunya itu terhitung 0 derajat Celcius. Nah, yang selanjutnya yaitu ratio
scale atau skala rasio. Jadi di sini tuh memiliki semua sifat interval yang tadi. Tetapi 0 di sini, 0 itu absolut. Jadi benar-benar tidak ada kalau data tersebut tuh terdapat angka 0. Jadi sehingga memungkinkan perbandingan rasio. Contohnya berat badan, tinggi badan, pendapatan. Kalau misalkan timbangan berat badan misalnya 20 kilo itu sama aja jarak gimana ya? Misalkan perbedaannya 20 kilo dan 10 kilo. Nah, itu jaraknya sama-sama 10 kilo. Kalau dibandingin sama 40 kilo dengan 30 kilo. Nah, kalau terdapat angka 0 kilo, berarti itu betul-betul tidak ada berat sama sekali. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang skala-skala yang sering dibuat dalam skala bisnis, yaitu berikut ada 5 contoh yang saya buat. Yaitu yang pertama yaitu dichotomous scale, yaitu skala dikotomis. Apa itu skala dikotomis? Skala dikotomis itu skala hanya yang memberikan dua pilihan, seperti ya atau tidak, setuju atau tidak, benar apa tidak benar, dan lain-lain, yang hanya cuma dua pilihan. Yang kedua yaitu kategori scale, yaitu skala kategori. Apa itu skala kategori? Skala kategori itu responden itu memilih satu dari beberapa kategori yang sudah disediakan, yaitu seperti contohnya itu berapa sering Anda berbelanja online. Yang pertama itu ada jarang, yang kedua itu ada kadang-kadang, yang ketiga itu tidak pernah, yang keempat itu sangat sering. Nah, seperti itu yang dikatakan kategori scale. Selanjutnya yaitu kategori semantic differential scale, yaitu skala diferensial semantik. Apa itu skala diferensial semantik? Yaitu mengukur sikap dengan menempatkan responden di antara dua kutub kata yang berlawanan. Seperti contohnya itu seperti, menurut Anda layanan nasional ini adalah jadi perlawanan, jadi baik atau buruk. Nah, itu kan saling melawan, seperti halnya itu. Kedua itu numerical scale, yaitu skala numerik, itu skala yang menggunakan angka sebagai representasi tingkat jawaban. Jadi skala ini tuh menggunakan angka sebagai representasi tingkat jawaban, seperti 1 sampai 10. 1 itu sangat tidak puas, 10 itu sangat puas. Jadi 5 itu setengah-setengah, kadang puas kadang tidak puas, seperti itu. Untuk kelebihannya itu mudah diolah secara statistik. Yang ke-8 itu Idiometric Scale, yaitu skala penilaian terperinci, yaitu responden itu memilih satu kategori atau angka yang tentu dari skala yang terturut. Lalu seperti contohnya skala Likert itu yaitu 1, seperti 1 sangat tidak setuju,
yang kedua tidak setuju, yang ketiga neutral, yang keempat setuju, yang kelima sangat setuju. Seperti itu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, materi selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai ranking of scales atau skala peringkat. Nah, jadi apa sih ranking of scales itu atau skala peringkat itu? Nah, skala peringkat itu digunakan untuk mengetahui preferensi atau kesukaan antara dua atau lebih objek atau barang begitu. Tapi peringkat atau skala itu tidak selalu memberikan jawaban yang jelas begitu. Jadi di sini saya kasih contoh ya. Kita asumsikan ada 3 jenis buah, apel, jeruk, dan juga mangga. Nah, 45% itu memilih apel dan 30% itu memilih jeruk dan 25% itu memilih mangga. Nah, dari hasil itu jika kita lihat dan kita simpulkan, atau kita itu tidak bisa menyimpulkan kalau apel dengan 45% yang memilih itu adalah buah yang paling disukai. Kenapa? Karena sebenarnya ada 55% responden yang tidak memilih buah tersebut. Begitu. Nah, jadi di sini itu ada 3 metode alternatif yang biasa digunakan. Begitu. Yang pertama adalah paired comparison atau perbandingan berpasangan. Lalu yang kedua ada forced choice atau pilihan yang terpaksa. Lalu yang ketiga ada comparative scales atau skala perbandingan. Untuk penjelasan dari 3 metode alternatif ini akan saya jelaskan di slide berikutnya. Baik, sekarang kita akan membahas mengenai ketiga metode alternatif tadi selain ranking biasa. Yang pertama adalah paired comparison atau perbandingan berpasangan. Jadi begini, responden itu diminta untuk membandingkan 2 objek sekaligus. Nah, metode ini itu cocok digunakan untuk objek yang perbandingannya itu sedikit. Kita kasih contoh saja ya. Ada produk A, B, C, dan D. Jadi kita membandingkan produk A dengan B, produk A dengan C, produk A dengan D. Lalu kita membandingkan produk B dengan C, lalu kita membandingkan produk B dengan D. Begitu. Lalu kita membandingkan produk C dengan D. Nah, begitu. Lalu yang kedua ada forced choice atau pilihan terpaksa. Jadi kita itu meminta responden untuk memberikan peringkat pada objek seperti 1 sampai 5. Jadi 1 itu yang paling tidak disukai, 5 itu yang paling tidak disukai. Maaf, yang 5 itu paling disukai. Begitu. Lalu ada comparative scale atau skala perbandingan. Nah, skala ini itu memberikan tolak ukur untuk menilai suatu objek. Contohnya begini, manfaat ChatGPT untuk proses pembelajaran mahasiswa. Jadi A itu tidak bermanfaat, B kurang bermanfaat, C biasa saja, D itu bermanfaat, dan E itu sangat bermanfaat. Jadi apa sih perbedaan dari forced choice dan comparative scale? Begini, kalau forced choice itu pemilihan itu berdasarkan skala A nomor 1 sampai 5. Jadi 1 itu paling tidak disukai dan 5 itu yang paling disukai. Begitu. Lalu yang comparative scale itu begini, ada di mana itu netral alias biasa saja. Begitu. Lalu materi selanjutnya kita akan bahas
mengenai International Dimension of Scaling atau pengukuran atau penilaian dengan dimensi internasional, begitulah kurang lebih artinya. Jadi ketika kita melakukan penelitian internasional, pemilihan skala itu tidak selalu menghasilkan arti yang sama. Karena apa? Karena budaya itu mempengaruhi cara orang menilai dan juga memilih jawaban. Misalnya begini, contohnya ketika kita itu menilai sebuah padi atau ya padi di Indonesia itu, jika misal kita membandingkan padi dan juga gandum, di Indonesia pasti banyak orang yang memilih padi. Sedangkan di Jerman atau di Eropa itu bukan memilih padi alias gandum. Karena apa? Karena perbedaan letak geografis itulah yang membedakan pemilihan itu. Begitu. Sekian dari saya. Untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk materi yang selanjutnya yaitu goodness of measures. Nah, ini bisa diartikan sebagai kebaikan dari ukuran. Nah, instrumen penelitian itu harus benar-benar mengukur konsep yang dimaksud dengan akurat. Kenapa? Karena seperti yang dijelaskan di bab sebelumnya, kalau misal kita meneliti itu harus benar-benar teliti, dan juga informasi yang kita hasilkan itu harus benar-benar akurat. Kenapa? Karena kita nanti laporan kita itu akan digunakan oleh bisa saja orang lain untuk menjadikan dasar dari penelitian seperti itu. Jadi kita itu harus memberikan informasi yang valid dan juga akurat. Nah, ukuran yang baik itu yaitu tadi harus valid. Itu mengukur hal yang tepat dan juga reliable atau konsisten. Nah, mungkin langsung yang pertama ya. Ini ada item analysis. Nah, ini item analisis butir itu digunakan untuk menilai apakah item dalam instrumen itu bisa membedakan responden dengan skor tinggi dan rendah. Nah, ini item yang bisa dikatakan diskriminatif dipertahankan seperti itu. Untuk yang selanjutnya ada validity. Nah, validity ini itu menunjukkan sejauh mana sih instrumen itu mengukur konsep yang dimaksud. Nah, ini ada yang pertama content validity atau validitas isi. Nah, ini ini kayak menanyakan apakah item itu mewakili konsep secara memadai. Lalu yang kedua itu validitas kriteria atau criterion relate. Nah, ini apakah instrumen itu bisa memprediksi atau membedakan sesuai kriteria. Ini bisa dicontohkan di dua jenis, ada konkuren. Ini membedakan kondisi saat ini. Lalu ada prediktif. Prediktif itu memprediksi hasil di masa depan. Lalu yang ketiga itu ada construct validity atau validity construct. Ini apakah instrumen itu benar-benar mencerminkan teori konsep. Ini bisa dijelaskan melalui dua hal. Ada convergent, itu berarti instrumen berbeda dengan untuk konsep yang sama, namun hasilnya itu berkorelasi tinggi. Lalu ada diskriminan, itu tidak berkorelasi dengan konsep yang berbeda. Lalu yang selanjutnya ada reliabilitas. Nah, ini reliabilitas itu kita mengukur konsistensi dari hasil pengukuran.
Nah itu yang pertama ada stabilitas. Stabilitas itu terbagi menjadi dua, ada test retest. Nah ini konsisten bila diulang pada waktu berbeda. Nah stabilitas kan juga berpatok pada konsisten juga kan. Jadi sebisa mungkin nanti itu kita tidak berubah-ubah. Lalu ada juga parallel form. Nah ini konsisten bila menggunakan dua versi tes yang setara. Jadi kita itu menggunakan dua tes, namun yang setara. Jadi kita itu tetap konsisten dalam pengukuran kita. Lalu ada konsistensi internal. Ini terbagi menjadi dua juga. Ada intem konsistensi yang bisa dijelaskan bahwa konsistensi itu antar butir, misal Kronbach apa. Lalu yang kedua ada split half. Split half itu apa sih? Jadi split half itu konsistensi bila item itu dibagi menjadi dua. Nah, instrumen yang baik itu harus valid dan juga reliable. Nah, valid itu kan tetap tepat sasaran tadi. Nah, reliable itu hasilnya itu konsisten. Oke, untuk materi yang selanjutnya yaitu reflective versus formative measurement scale. Jadi di sini itu untuk reflektif versus formatif ini kan kita membandingkan antara skala reflektif dan juga skala formatif. Nah, untuk skala reflektif sendiri itu item berasal dari konstruk yang sama dan juga semua item itu saling berkorelasi. Nah, maksudnya gimana sih? Jadi semua item itu harus untuk konstruksinya itu harus sama. Lalu antara dua item ini itu harus saling berkorelasi. Nah, untuk arah hubungan sendiri itu lebih ke konstruk sampai ke item, jadi konstruk ke item. Nah, untuk contohnya sendiri itu sikap terhadap penawaran harga itu kalau sikap positif naik, maka semua item itu seperti kayak menarik, menguntungkan, itu ikut naik juga. Nah, lalu ada juga skala formatif. Nah, skala formatif itu bisa diartikan konstruk itu dibentuk oleh item. Nah, item itu tidak harus berkorelasi. Nah, bedanya itu kalau reflektif itu harus berkorelasi dan juga skala formatif itu tidak harus berkorelasi. Nah, arah hubungannya itu item ke konstruk. Nah, ini perbedaannya itu cukup jelas ya. Jadi kalau skala reflektif itu konstruktif ke item, nah untuk skala formatif ini item ke konstruk. Nah, contohnya itu misal kepuasan kerja itu terdiri dari gaji, promosi, terus rekan kerja, dan juga atasan. Nah, bisa puas pada gaji itu tapi tidak puas pada promosi seperti itu. Jadi tidak harus berkorelasi atau tidak berhubungan. Nah, untuk uji konsistensi sendiri itu cocok untuk reflektif, tapi tidak untuk formatif. Kenapa ya? Karena itu tadi formatif itu tidak berkorelasi atau tidak ada hubungan sama sekali. Nah, untuk validitas formatif itu dilihat dari kelengkapan indikatornya.